Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel saya, Muhammad Faisal. Jadi di sini saya ingin membuat sebuah tutorial atau langkah-langkah mempelajari JavaScript. Oke. Jadi sebenarnya saya ini kurang paham tentang JavaScript ya. Cuma karena ini ditugaskan oleh KVFK Noval, jadi ya udahlah kita buat aja lah, yang penting buat ya. Oke, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang wajib kalian pelajari jika ingin mendalami dunia web development. Oke, saat ini JavaScript tidak hanya digunakan di sisi klien browser saja. JavaScript juga digunakan pada server, konsol, program, desktop, mobile, dan lain-lain. Nah, hal ini juga yang membuat JavaScript semakin populer dan menjadi bahasa yang paling banyak lah digunakan di GitHub. Oke. Kalian bisa lihat sendiri berapa banyak orang yang menggunakan JavaScript. Nah, bisa. Nah, JavaScript sudah banyak sekali yang memakai JavaScript, sebanyak 2,3 M ya, Python 1 M, Java 956.000 dan yang lain-lain. Oke. Dan langsung aja lah, saya baca. Untuk kalian semua yang nggak tahu apa itu JavaScript, kalian bisa baca. Oke, saya baca aja. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang awalnya itu dirancang untuk berjalan di atas browser. Namun seiring perkembangan zaman, JavaScript tidak hanya berjalan di atas browser aja. JavaScript juga dapat digunakan pada sisi server, game, IoT, desktop, dan sebagainya. JavaScript awalnya bernama Mocha, lalu berubah menjadi LiveScript saat browser Netscape Navigator 2.0 rilis versi beta September 1995. Oke. Terinspirasi dari kesukaan JavaScript, Microsoft mengadopsi teknologi serupa. Microsoft membuat JavaScript versi mereka sendiri bernama JScript, lalu ditanam pada Internet Explorer 3.0. Oke, langsung aja. Nah, peralatan untuk belajar JavaScript, apa aja nih yang harus kita siapkan untuk belajar JavaScript? Oke, ini sudah ada diterangkan. Yang pertama itu sudah pasti web browser ya, terus terang Google Chrome atau Firefox atau Opera dan lain-lain lah. Yang kedua, tentu saja kita harus memakai sebuah aplikasi text editor yang direkomendasikan VS Code karena sangat mudah pakai VS Code itu. Oke. Jadi di sini saya ingin membuat sebuah tutorial mengenal konsol JavaScript. Taruh dulu nih, kita baca dulu ya. Ada yang mengatakan belajar JavaScript itu susah karena saat melihat hasilnya di web browser, pesan errornya tidak tampil. Pendapat ini tidak benar karena kita bisa melihatnya melalui konsol. Oke. Cara membuat konsol. Oke. Kalian bisa masuk dulu ke VS Code-nya. Nah, nanti kita akan membuat seperti ini ya guys ya. Ini kita hapus dulu. Oke. Cara membuat konsolnya. Bentar guys, ini ada yang ngechat nih. Yang pertama sudah pasti kalian harus membuat script karena kita sedang belajar JavaScript. Tulis konsol log console log. Oke. Dalam kurung kalian bebas mau namain apa aja. Namanya saya belajar
open with live server. Nah di sini jadi nggak ada perubahan di sini guys ya. Nah di sini tuh konsol tuh bukan di sini, bukan berubahnya di sini. Nah tapi konsol itu bagaimana kita ngelihat konsol itu, tinggal kita klik kanan lalu inspect. Nah ini udah ada guys ya. Nah jadi ini konsol, gunanya konsol. Saya belajar JS. Nah, seperti itu. Oke. Bentar, seperti dulu ya guys. Oh, di dalam konsol juga kita bisa nulis fungsi atau kode-kode JavaScript dan hasilnya akan langsung ditampilkan. Oh, seperti itu ya guys, tadi yang sudah saya kasih tahu lah. Nah, setelah mencoba konsol JavaScript, maka dapat kita simpulkan bahwa konsol bisa digunakan untuk menguji coba fungsi atau kode JavaScript. Nah, jadi gunanya konsol itu bisa digunakan. Jadi fungsinya konsol itu untuk menguji coba fungsi atau kode JavaScript. Yang kedua, konsol dapat kita gunakan untuk melihat pesan error saat ngebug lah, ngebug program gitu. Jadi kalian bisa melihat di konsol gitu. Jadi bisa kalau ada coding kalian yang error itu kalian bisa melihat di konsol. Nah nanti akan ada pesan errornya guys. Langsung aja lah kita langsung buat lagi. Tadi mana ini? Nah, nanti ulang tadi yang tadi, jika misalnya ada yang error nanti akan ada tulisan error di sini guys, tanda merah ya, warna merah error, itu berarti codingan kalian salah. Itu gunanya konsol. Dan gimana caranya agar kita bisa menulis tuh di sini itu nggak pakai paragraf yang biasanya bisa kita pakai guys. Sini kalian kalau di script bisa pakai tulis saja dokumen titik write dalam kurung, misalnya kalian pengen nulis halo semuanya. Oke. Nah muncul lah guys ya. Nah jadi akan muncul di sini dokumen write-nya halo semuanya. Dan sini saya juga ingin membuat sebuah pesan ya. Jadi pas kita buka browser itu ada sebuah pesan yang masuk guys. Itu namanya, nama coding itu alert. Oke. Alertnya misalnya kita mau ngasih nama apa ya? Halo, ini adalah sebuah JS, sebuah program JS. Oke. Kalau kita lihat, nah ya guys ya. Nah jadi ini fungsinya alert. Jadi ada tulisan di sini halo, ini adalah program JS yang tadi kita tulis ya. Jadi ini fungsinya alert ini guys. Lalu di sini saya ingin membuat sebuah variabel. Kita kasih tutorial membuat variabel. Yang pertama kalian ini aja ikutin var name, misalnya namanya sama dengan
misalnya namanya apa ya, namanya itu misalnya oke, karena waktu itu saya ditatar ya di IDN, jadi namanya ya semangat pagi, semangatpagi.com lah ya. Nah kalau kita lihat itu kayak gini guys tampilannya, jadi nggak ada di sini guys ya. Nah jadi ntar kita buat dulu guys, kita selesaikan dulu. var visitor var visitor count sebenarnya 666 misalnya guys ya. var is active true, betul. Kemudian var URL nya URL misalnya kalian bisa ngikutin seperti yang misalnya di Google itu, misalnya kan di Google misalnya itu ada ini https titik dua slash apa gitu misalnya kan, namanya www misalnya www semangat pagi semangatpagi.com. Terus lagi tulis dokumen write-nya, stacknya BR. Ini BR itu buat ngerapiin codingan kalian lah guys ya, biar ke bawah gitu loh, bawain codingan kalian. Kembali lagi write name 2. Nah lagi bagaimana menampilkan variabel ke dalam HTML agar variabel itu nampil ke HTML, gimana caranya? Oke. Terus nampilkan variabel ke dalam HTML. Tulis lagi dokumen write seperti biasa, dokumen titik write. Bentar aja ya, tes dulu guys, baterainya mau habis. Oke, langsung aja lanjut. Kedua, nama situsnya. Oke. Titik 2 plus name.
write. Jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung. Oke. 2 plus visitor. Visitor count plus sorry lagi dokumen titik write, terus lagi sini status aktif titik 2 plus apa namanya, is active, oke. Plus lagi bentar guys, ini ada yang salah guys. Lagi BR titik 2 oke. Selanjutnya tadi dokumen titik write, terus alamat URL nya oke. URL nya masih plus lagi PR. Maka hasilnya akan kurang lebihnya seperti ini guys. Bentar guys. Kita refresh. Nah oke. Ini error lagi sebentar. Coba kita cek lagi console log. Oke.
konsentrasi aja nih. Ini coba betul lagi. Bentar guys, ini ada yang salah sini. Oke, benar. Gitu ya, bentar. Kok gitu? File name-nya benar, visitor. Oh, ini nih guys, bukan visitor. Visitor count. Nah, oke guys. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya guys ya. Jadi ya, sorry kalau saya banyak salahnya di US ini, karena saya masih belajar dan juga saya masih kurang paham sebenarnya tentang JavaScript ini guys. Jadi saya sekarang lagi nge-push JavaScript. Ya mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.